Jadi seolah-olah nih penyelenggara program makan siang gratis ingin melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang disajikannya, dalam arti makanan yang disajikan terhadap para siswa. Dia ingin lepas dari tanggung jawab itu, padahal dia penyelenggaranya. Nah, itu secara etik dan moral saya rasa tidak pas apabila seperti itu. Halo kawan-kawan argumen. Di video kali ini kita akan membahas tentang kontroversi di seputar makan bergizi gratis. Banyak akhir-akhir ini orang memelesetin singkatannya MBG menjadi makan beracun gratis. Ini hanya untuk mengundang kawan-kawan semua agar mengawasi program ini sehingga jalannya sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu memberikan gizi kepada anak-anak Indonesia sehingga yang menjadi tujuannya tercapai. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah program makan bergizi gratis ini di dunia, ternyata udah cukup lumayan banyak contohnya. Misalnya di Amerika dulu punya National School Lunch Program sejak 1946. Itu juga menjadi memang strategi politik, bukan hanya isu tentang gizi dan kesehatan. Harapannya saat itu agar generasi-generasi muda tertarik untuk masuk tentara dan menjadi kuat di masa depan. Di India ada Midday Meal Scheme pada 1995. Jadi pemberian makan gratis untuk 120 juta anak sekolah. Walaupun program ini berkali-kali menuai kritik karena keracunan massal. Salah satunya ada terjadi di Bihar pada 2013 ketika 23 anak meninggal ada cemaran pestisida di dalam makanannya. Yang dekat dengan Indonesia salah satunya juga yaitu Jepang. Walaupun kita tahu Jepang ini terkenal, disiplin, bersih, dan lain-lain, mereka pernah juga membuat program makan siang gratis bahkan dari tahun 1947 disebut Kyushoku, di mana program ini dikelola langsung tapi oleh sekolah dengan standar yang ketat. Memang hasilnya cukup memuaskan. Angka malnutrisi anak turun drastis sehingga tidak ada lagi yang kekurangan gizi anak-anak Jepang. Ya kita tahu negara Jepang termasuk salah satu negara maju di dunia. Di Indonesia kita punya sejarah panjang tentang yang gratis-gratis ini. Jadi saat Orde Baru pemerintah pernah memperkenalkan program pemberian makanan tambahan anak sekolah. Dasarnya Inpres tahun 1997, nomor 1 tahun 1997, di mana diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah sesuai dengan daerah-daerahnya. Saat ini, lalu pada era reformasi, muncul berbagai versi bantuan gizi dari Kementerian Kesehatan. Misalnya seperti PMT Balita dan Ibu Hamil, pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil. Ataupun program Kemensos, yaitu beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai. Jadi di era reformasi banyak sekali bantuan-bantuan atau program-program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Harapannya, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan gizi dan kesejahteraan, pemenuhan gizi dan kesejahteraan. Nah, hari ini ada program makan bergizi gratis dengan anggaran yang jauh lebih besar. Bahkan hari ini sudah sekitar 18% yang sudah terserap dari total 71 triliun, kira-kira 13 triliun untuk program ini. Lagi-lagi harapannya ingin anak Indonesia tidak kekurangan gizi, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, mungkin hubungannya dengan kecerdasan. Tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kejadian-kejadian keracunan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terlebih selain keracunan, ada satu lembar surat terkait pernyataan apabila terjadi keracunan tidak boleh menuntut. Nah ini agak kontroversi. Kita akan bahas dua hal ini di video kali ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang program makan bergizi gratis. Jadi program ini muncul bukan sekedar inisiatif setelah terpilih, tapi janji politik. Janji politik Presiden Prabowo di dalam setiap kampanyenya bersama Wakil Presidennya Gibran untuk menanggulangi masalah gizi buruk, stunting, dan bentuk nyata kehadiran pemerintah
di ruang yang dirasa masih kurang, yakni ruang makan atau ruang gizi anak-anak Indonesia. Jadi ini awalnya, harapannya atau targetnya puluhan juta anak di Indonesia, baik di sekolah dasar, menengah, bisa menerima makanan gratis setiap hari. Sehingga dianggarkan triliunan rupiah dari APBN. Sehingga kalau kita rumuskan, ada 3 tujuan pemerintah dengan program MBG ini. 1, mencegah stunting dan kekurangan gizi. 2, menumbuhkan industri pangan lokal dengan melibatkan UMKM. Ketiga, mendistribusikan keadilan sosial karena anak kaya dan miskin sama-sama mendapat jatah gizi yang baik. Walaupun dari sejak awal beberapa pengamat mengingatkan bahwa program ini rawan masalah, riskan karena pengadaan bahan makanan, distribusi ke sekolah, standar penyajian, sampai pengawasan kualitas makanan itu memerlukan tim atau tim kerja atau pihak-pihak yang sudah berpengalaman atau kompeten. Karena khawatir dari jarak produksi misalnya ke tempat sekolah-sekolah atau tempat-tempat tujuan untuk dikirim makanan tersebut jaraknya jauh. Sehingga makanan yang dimasak tidak diterima dalam keadaan tidak lagi segar atau tidak lagi baik. Yang khawatir sudah basi. Jadi kondisi itu, logistik yang juga mendapatkan konsentrasi, terutama makanannya. Bagaimana sampai di sekolah itu tidak basi pasti. Karena alih-alih memperbaiki gizi, kalau basi kan akan menimbulkan masalah tentunya, penyakit. Ya seperti hari ini, yang terakhir kejadian di Bandung, di mana terjadi keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Sehingga jadi pertanyaan di sini. Bagi pemerintah ini seharusnya menjadi ya peringatan, bahkan pukulan telak. Bagaimana mengelola yang lebih besar lagi dengan APBN yang lebih besar lagi kalau ini tidak dapat tertanggulangi dengan baik. Jadi kita sebagai masyarakat tentunya harus sama-sama mengawasi ini. Jadi mari kita sama-sama mengawasi apakah distribusinya benar-benar kita awasi. Yang kedua, apakah penyedia makanan memang layak dan tersertifikasi higienis. Yang ketiga, jangan sampai pemerintah hanya mengejar target angka tanpa memastikan kualitas. Semoga kasus keracunan ini yang hari ini sudah mencapai 5.000-an kasus di hampir 16 provinsi dan puluhan kota dan kabupaten menjadi pemikiran kita semua agar program ini berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan direncanakan. Kembali lagi tadi tujuannya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Jangan sampai kita acuh tak acuh hanya untuk proyek saja tanpa kita pun terlibat dalam rangka memperbaiki sistem yang hari ini berarti ada yang salah. Karena kok bisa keracunan? Walaupun tentunya tetap program ini harus kita dukung karena baru dijalankan. Jadi walaupun hari ini terdapat banyak masalah, bukan harus serta-merta dihentikan. Mari kita awasi agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Di sisi lain, kita harus sikapi juga adanya perjanjian. Jadi ada perjanjian dengan pihak, kita sebutkanlah pihak-pihak yang terkait dengan makan bergizi gratis ini, dan itu banyak di medsos. Jadi di perjanjian itu kalau tidak salah ada klausula tidak boleh menuntut apabila terjadi keracunan. Nah ini harus menjadi perhatian kita juga. Bagaimana kita akan menjadi kritis apabila kalau ada masalah tidak boleh komplain, tidak boleh menuntut. Hanya karena ini gratis program pemerintah. Kan bukan seperti itu. Saya kira pemerintah dengan masyarakat, pemerintah pun kan uang rakyat-rakyat juga. Tetap tentunya sama-sama transparan dan tujuannya agar makan siang bergizi ini mampu meningkatkan gizi di masyarakat. Nah, terkesan kalau dilihat perjanjian ya, di situ ada beberapa poin termasuk mengembalikan uang apabila hilang alat makannya.
sejumlah kira-kira 80.000. Nah, yang jadi concern ada satu pasal atau satu angka yang menyatakan bahwa tidak boleh menuntut apabila terjadi salah satunya keracunan seperti sekarang ini. Jadi ini seolah-olah dibungkam masyarakat. Jangan ngomong ya, karena kalau ngomong bahaya nih. Atau tidak memiliki hak untuk komplain atau keberatan atau mengkritisi jalannya program ini. Nah, ini di dalam dunia hukum sebenarnya tidak dibenarkan. Apalagi pemerintah seharusnya menerapkan transparansi dalam pelaksanaan programnya. Akuntabilitas juga harus dikedepankan. Banyak kalau kita berbicara asas-asas umum pemerintahan yang baik, setiap program yang dikeluarkan pemerintah harus memenuhi asas itu. Agar masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut bisa merasakan sesuai dengan target yang sudah ditargetkan oleh pemerintah tentunya. Ya, di dunia hukum, apabila ada salah satu pihak, kalau kita baca nih, seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawab, tidak boleh kita atau masyarakat mengkritik, mengadu, melapor apabila di dalam program tersebut terjadi kesalahan. Ini seolah-olah kan ingin lari dari tanggung jawab apabila ada keracunan seperti sekarang. Nah, itu di hukum dikenal tuh dulu kalau di perjanjian ada itu namanya larangan eksonerasi. Jadi larangan itu kalau kita baca di Google, langsung aja kita sama-sama buka, di mana dengan adanya larangan tersebut harapannya membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Nah, jadi seolah-olah nih penyelenggara program makan siang gratis ingin melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang disajikannya, dalam arti makanan yang disajikan terhadap para siswa. Dia ingin lepas dari tanggung jawab itu, padahal dia penyelenggaranya. Nah, itu secara etik dan moral saya rasa tidak pas apabila seperti itu. Sehingga sepatutnya diperbaiki. Yang dikhawatirkan lagi terhadap perjanjian tersebut, khawatirnya diberikan kepada pihak di mana secara hukum tidak seimbang. Satu pihak pemerintah atau penyelenggara, satu lagi pihak penerima yang dianggap di bawahnya. Nah, sehingga terpaksa dia menandatangani itu. Ya, secara hukum juga itu bisa batal demi hukum karena terpaksa misalnya saja. Dan ada tekanannya. Kalau ada tekanannya bisa atau tidak seimbang tadi. Apa indikasinya? Ya tadi ada klausula yang seolah-olah mau melepaskan tanggung jawab. Klausula yang tidak diiringi dengan itikat baik. Jadi di dalam hukum tuh harus ada itikat baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian atau melaksanakan, kalau penyelenggara negara berarti tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kepada para penyelenggara agar ini tidak menimbulkan kegaduhan, sebaiknya